Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Yuni Siti Nuraini SPD MM. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Alifa dengan NIM 632100807. Saya Kania Putri dengan NIM 632100078. Saya Igus Segunda Valdan Hendra dengan NIM 632100320. Saya Dinia Sita dengan NIM 632103888. Saya Nabila Rona Zakia dengan NIM 632103118. Sekian perkenalan diri kami. Selanjutnya akan membahas tentang makalah kami. Penyusunan standar akuntansi di Amerika. Secara garis besar, pengembangan standar akuntansi di Amerika dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap awal pembentukan. Ini terjadi pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1936. 2. Periode setelah Perang Dunia. Ini terjadi pada tahun 1946 sampai dengan 1959. 3. Periode modern. Ini terjadi pada tahun 1950 sampai sekarang. Pada periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika masih belum teratur. Praktik dan prosedur akuntansi yang digunakan umumnya dianggap rahasia. Namun, tuntutan perlunya standar akuntansi datang dari perbankan dan kreditur lainnya, karena mereka adalah pemakat utama laporan keuangan perusahaan. Periode pembentukan tahap awal yang terjadi pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1946. Pada periode ini terjadi akibat dari crash di pasar modal pada tahun 1929 atau biasa disebut dengan market crash. Periode ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha pertama mengembangkan standar akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute Certified Public Accountant atau biasa disebut dengan AECPA dan New York Stock Exchange. Hasil kerjasama ini adalah format draft dengan judul Five World Accounting Principles yang disiapkan oleh Komite AECPA dan telah disetujui oleh Komite NYSE pada tanggal 22 September pada tahun 1932. Dokumen ini merupakan usaha format untuk mengembangkan Generally Accepted Accounting Principles dan dimasukkan ke dalam Accounting Research Bulletin atau biasa disebut dengan ARP nomor 43. Komite on Accounting Procedure tahun 1936 sampai 1946. Pada tahun 1933, AICPA membentuk Komite Khusus Pengembangan Prinsip Akuntansi, kemudian diganti dengan Komite on Accounting Procedure atau CAP pada tahun 1936. CAP mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Selama periode 2 tahun 1938 sampai 1939 telah diterbitkan 12 Accounting Research Bulletin atau ARBS. Anggota American Accounting Association atau AAA lebih menyukai pendekatan deduktif di dalam merumuskan standar akuntansi. Sebagai lawan, pendekatan yang dilakukan oleh CAP yang menggunakan pendekatan induktif. Pada masa 1939 sampai 1946 ternyata tidak menghasilkan prinsip akuntansi yang komprehensif. Periode setelah perang di tahun 1946 sampai 1959. Pada masa setelah perang CAP cukup sibuk sehingga secara total ada 18 ARB yang diterbitkan dari tahun 1946 sampai 1953. Walaupun komite cukup berhasil menghilangkan praktek-praktek akuntansi yang banyak menjadi pertanyaan pada tahun 1930-an, tetapi strateginya menimbulkan banyak masalah pada akhir tahun 1940 dari awal tahun 1950-an. Selanjutnya itu ada periode modern. Periode modern dimulai pada tahun 1950 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1950, ada seorang aktivis berasal dari Amerika Serikat bernama David Solomons yang mengembangkan teori akuntansi. Dia membahas tentang penggunaan informasi akuntansi untuk mengambil sebuah keputusan penting. Di abad ke-20, akuntansi berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Mereka terbagi menjadi 2 cabang, yakni ada financial accounting dan juga cost accounting, yang semuanya dibutuhkan informasi. Dan informasi tersebut
berkembang dan berguna menjadi alat untuk dasar berbagai keputusan manajemen accounting. New York Security Exchange dan American Institute of Accountants bekerja sama untuk menyusun standar akuntansi untuk memperbaiki informasi yang diberikan lewat laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang akan saya bacakan adalah Lembaga Akuntansi Internasional. Lembaga akuntansi internasional yang akan saya bacakan itu ada 3. Yang pertama ada Accounting International Study Group atau juga disebut dengan AISG. AISG ini berfungsi untuk mengkaji praktik akuntansi dan juga auditing bagi 3 negara pembuatnya. Apa aja sih 3 negara pembuatnya? Nah, 3 negara pembuatnya itu ada Kanada, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Yang kedua dari Lembaga Akuntansi Internasional yang akan saya bahas adalah International Congress of Accountants atau juga disebut dengan ICA. ICA ini bertujuan atau dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan konsultasi dan juga pertukaran ide antara akuntan-akuntan yang berada di seluruh dunia. Nah, lembaga ketiga yang akan saya bahas dari Lembaga Akuntansi Internasional itu ada International Coordination Committee for the Accounting Profession atau juga disebut dengan ICCAP. ICCAP ini dibangun untuk mempelajari kode etik profesi, pendidikan, latihan, serta struktur organisasi akuntansi regional. Tetapi pada tahun 1976, ICCAP ini dileburkan dan diubah namanya menjadi International Federation of Accounting Committee atau juga disebut dengan IFAC. International Financial Reporting Standard atau IFRS. Akuntansi internasional adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Mencangkup yang pertama, International Financial Reporting Standard atau IFRS, standar yang diterbitkan setelah tahun 2001. Yang kedua, International Accounting Standard atau IAS, standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001. Dan yang ketiga, Interpretation yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFREC setelah tahun 2001. Dan keempat, Interpretation yang diterbitkan oleh Standing Interpretation Committee atau SEC sebelum tahun 2001 diterbitkannya. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki tahapan atau ADB 2003. Tahapan yang pertama yaitu desain. Aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti dan exposure draft disiapkan. Kedua, approval. Draft tersebut direview dan jika layak akan disetujui sebagai standar. Dan ketiga, education. Penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Keempat, implementation. Ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Yang kelima, enforcement. Pengawasan dan pemberian sanksi yang tidak menerapkan Anda. Standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahap ADB 2003 sebagai berikut. 1. Issue identification. 2. Preliminary. 3. Preparation of exposure draft. 4. Preparation of accounting discussion paper. 5. Publication of 8. 6. Public hearing. 7. PSAK preparation. 8. Approval and promulgation. Proses pembentukan standar akuntansi merupakan proses yang cukup pelik karena melibatkan aspek politik, bisnis, sosial budaya. Aspek politik cukup didominan karena tarikan beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan meningkat semua pihak. Melihat sejarah pembentukan standar akuntansi di USA sudah cukup lama sehingga memudahkan bagi kita untuk melihat pengaruh di berbagai aspek di atas terhadap penyusunan standar akuntansi. Sekian presentasi kelompok kami yaitu kelompok 4
dengan mata kuliah teori akuntansi dengan judul makalah aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Kurang lebihnya makalah kami dan juga presentasi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi